Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video sebelumnya saya sempat menyinggung tentang one day trading. Setelah itu ada beberapa yang bertanya di kolom komentar untuk dibuatkan video cara melakukan one day trading dan apakah lebih profit daripada trading biasa maupun invest. Maka di video ini saya akan coba membahas apa itu one day trading dan apa keuntungan dan kerugian kita melakukan one day trading. Semoga setelah mempelajari video ini, teman-teman bertambah pengetahuannya tentang dunia saham. Untuk teman-teman yang ingin merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sekarang apa itu one day trading? Jadi untuk teman-teman yang baru mengetahui dunia saham, paling awal harus teman-teman tahu ada dua tipe. Pertama, seorang trader, kedua, seorang investor. Seorang investor maupun trader itu berbeda mindset dan cara melakukan atau membeli saham. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, teman-teman itu seorang trader atau investor bisa mempelajari di video yang telah saya buat sebelumnya. Link akan saya taruh di bagian deskripsi. Dan seorang trader juga banyak tipenya. Salah satunya adalah one day trading. Jadi atau biasa disebut day trader. Selain itu ada swing trader, ada positional trader, ada yang momentum. Jadi trader yang melihat saham, membeli saham sedang momentumnya naik, dia beli satu hold selama masih momentumnya uptrend. Tapi di video ini saya khusus membahas apa itu one day trading. Nah, sebelum kita masuk, untuk teman-teman yang ingin one day trading, paling bagusnya adalah mempunyai akun khusus untuk one day trading. Yang dimaksud dengan akun khusus itu apa? Itu bukan berarti mempunyai dua akun tetapi akun biasa. Karena hampir semua sekuritas mempunyai akun khusus one day trading. Sekarang kelebihan akun one day trading itu apa? Pertama, fee-nya akan lebih murah. Jadi apabila kita bandingkan dengan akun yang biasa kita punya, fee-nya akan lebih murah untuk one day trading. Kelebihan kedua, marginnya 5 kali lipat dari modal. Setahu saya untuk yang akun biasa maksimal 3 kali. Jadi contoh, apabila kita modalnya 10 juta, kita bisa membeli saham untuk akun biasa 3 kali berarti 30 juta. Sedangkan untuk akun khusus untuk one day trading kita bisa membeli 5 kali modal. Jadi apabila teman-teman punya modal 10 juta untuk pertama kali trading, teman-teman bisa beli saham dengan nilai 50 juta. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Saya kurang tahu apakah kekurangan ini berlaku untuk semua sekuritas atau enggak. Tapi untuk sekuritas yang saya pakai hanya bisa membeli saham-saham LQ45. Dan kedua, akan terjadi full sell 10 menit sebelum bursa tutup. Jadi apabila kita membeli sebuah saham dan kita tidak mau menjual, akan tetap dijual 10 menit sebelum bursa tutup. Karena ini akun khusus one day trading, jadi kita tidak akan mungkin bisa menahan saham. Jadi walaupun kita punya duit untuk membeli saham itu, tetap saja akan terjual sendiri. Itu kekurangannya. Dan untuk teman-teman yang mau nanya, sekuritas apa yang saya pakai, sekuritas apa saja yang punya one day trading dan lain-lain, sebaiknya teman-teman cari tahu sendiri. Karena di video saya ini saya tidak disponsori oleh sekuritas untuk membahas akun one day trading mereka. Kecuali ada sekuritas yang ingin saya promosiin sekuritas mereka, silakan email. Tapi saat ini saya tidak
promosikan akun-akun sekuritas. Karena sampai saat ini masih banyak teman-teman yang men-DM saya untuk menanyakan kenapa saya tidak bisa menjual saham ini, kenapa saya itu dan lain-lain, padahal saya bukan broker saham atau orang yang bekerja di sekuritas. Jadi saya tidak akan bisa membantu masalah-masalah kalian. Sekarang kita bahas apa kelebihan one day trading. Yang sebelumnya itu yang kita bahas kelebihan dari akun one day trading. Jadi apabila teman-teman tanya, kalau saya tidak memakai akun one day trading, saya bisa one day trading nggak? Tetap bisa. Tetapi seperti saya bilang, fee-nya akan lebih besar, sehingga kita tidak akan bisa one tick saja langsung dijual. Dimaksudnya one tick itu naik satu harga kita langsung jual. Apabila kita pakai akun biasa, kebanyakan tidak profit apabila kita jual naik satu tick. Sedangkan apabila kita pakai akun one day trading, hampir semua saham apabila kita naik satu tick, kita bisa profit. Tapi semua balik lagi ke harga sahamnya. Sekarang kita lihat kelebihan dari one day trading itu apa? Pertama, tidak perlu khawatir apa yang terjadi pada bursa dan saham keesokan harinya. Contohnya apabila kita membeli saham, biasanya kita takut besok naik enggak ya? Kalau turun mesti ngapain dan lain-lain. Apalagi contoh sekarang hari Jumat lagi libur, ada hari Jumat, Sabtu, Minggu yang harus dilewatin baru hari Senin. Bisa saja hari Jumat, Sabtu atau Minggu ini keluar berita buruk atau apapun, tiba-tiba hari Seninnya IHSG langsung ditutup gap down atau saham-saham yang kita punya ditutup gap down. Itu yang membuat kita kadang stres atau khawatir dengan apa yang terjadi pada bursa dan saham yang kita punya pada keesokan harinya. Jadi apabila kita one day trading, kita nggak perlu peduli besok apa yang terjadi, karena kita tidak mempunyai saham saat ini. Kelebihan kedua, kita bisa merealisasikan keuntungan lebih cepat. Dan ketiga, seperti saya bilang, karena marginnya 5 kali lipat, modal yang kita perlukan tidak terlalu besar. Jadi pada contoh kita, karena setahu saya hampir semua sekuritas minimal 10 juta untuk deposit awal. Jadi apabila kita masukkan 10 juta, berarti kita sudah bisa membeli saham 50 juta. Sekarang hampir semua saham murah. Jadi di bawah harga 1000 atau minimal harga 2000. Apabila kita membeli saham harga 2000, 100 lot, itu baru 20 juta, berarti kita dengan duit 10 juta kita bisa membeli 2 saham dengan harga 2000, 100 lot dengan modal 10 juta. Itu salah satu keuntungan dari one day trading. Sekarang kita bahas kekurangan dari one day trading itu apa? Pertama, biasanya apabila kita membeli saham-saham sedang uptrend, karena kita udah harus menjual hari ini juga, keesokan harinya biasanya saham itu akan melanjutkan kenaikannya. Dan terpaksa kita besoknya apabila mau beli saham tersebut, kita harus beli di harga lebih atas lagi dan berharap keesokan harinya masih terus mengalami kenaikan. Sedangkan apabila teman-teman yang swing trade atau investor dan lain-lain sudah mempunyai saham yang sedang uptrend, hold saja. Selama masih naik, kita nggak perlu terlalu khawatir atau takut untuk menjual atau takut untuk mendapatkan profit yang lebih kecil dari yang saat ini. Dan kerugian kedua atau kekurangan kedua dari one day trading, margin yang besar membuat kerugian akan makin besar. Jadi kebalikan dari keuntungannya, walaupun kita untung bisa beli saham mahal dengan modal kecil, tapi apabila kita salah strategi atau kita salah masuk membeli saham dan ternyata merugi, kita kerugiannya akan sangat besar. Karena itu untuk one day trading harus benar-benar paham technical analysis, dan untuk pemula saya tidak menyarankan untuk one day trading. Karena apabila salah, kerugiannya akan sangat besar. Ketiga, kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mencari berita dan melakukan analisis. Jadi kita nggak bisa santai-santai asal beli dan lain-lain.
Karena saya bilang kerugian apabila kita salah melakukan analisis itu akan sangat fatal. Keempat, harus sering melihat pergerakan harga saham. Jadi untuk yang pingin one day trading harus bisa melihat terus monitor atau layar HP tanpa terganggu kerjaan lain. Nah, sekarang pertanyaan paling sering ditanya, apakah one day trading itu analisis yang dipakai berbeda dengan trading biasa? Sepertinya masih sama. Sebenarnya masih sama. Karena ya tetap fokus utama itu technical analysis. Karena untuk one day trading kita tidak perlu fokus pada fundamental. Kita tidak perlu peduli berapa pairnya, berapa hutangnya, dan lain-lain. Karena yang kita fokus saham mana berpeluang naik hari ini. Jadi itu kita butuh technical analysis. Dan yang kita lihat itu chart menit, 1 menit atau 3 menit. Dan indikator yang dipakai tetap sama seperti garis EMA, ada teman-teman mau pakai Bollinger Band silakan, mau MACD silakan, dan lain-lain. Intinya tetap pakai technical analysis untuk mengetahui kapan kita entry dan take profit pada saham yang mau kita beli. Dan kedua harus kita fokus adalah pergerakan harga komoditas. Contohnya harga batu bara, harga minyak, suku bunga, dan lain-lain. Karena contohnya sebelum bursa buka, kita tahu informasi bahwa harga batu bara naik hari itu. Jadi kemungkinan besar pada saat pembukaan bursa, saham-saham batu bara pasti akan naik. Begitu juga harga minyak, apabila harga minyak naik, kemungkinan besar harga saham-saham yang bergerak dalam bidang perminyakan juga akan naik. Ketiga, kita harus tahu rumor dan berita yang berhubungan dengan saham perusahaan. Jadi contohnya, laporan keuangan keluar, kemungkinan besar saham itu akan naik hari itu. Atau ada berita tentang kemungkinan merger, atau ada masalah lain dan lain-lain, itu kita harus fokus untuk mempelajari. Jadi untuk seorang yang pingin one day trading, seperti saya bilang harus meluangkan waktu lebih banyak. Karena kita fokus untuk trading harian. Nah, pertanyaan paling sering juga, apakah one day trading akan lebih profit daripada trading yang lain? Semua balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena belum tentu orang yang one day trading pasti akan lebih profit daripada orang yang swing trade atau investor. Semua tergantung dari timeline. Untuk harian mungkin seorang one day trading hari ini akan lebih profit daripada yang swing trade. Karena swing trade bisa aja dia beli di saat support, dia menjual saat resisten, tetapi saat ini belum resisten, jadi dia belum jual. Bisa saja 2 minggu kemudian baru dia take profit. Untuk seorang investor bisa saja dia take profit 3 tahun lagi, tetapi besaran profit belum tentu lebih kecil daripada one day trading atau swing trade dan lain-lain. Semua balik lagi ke strategi dan kapan teman-teman masuk untuk membeli sebuah saham. Karena strategi paling penting dari sebuah trading saham itu adalah kapan entry membeli sebuah saham. Apabila teman-teman salah waktu untuk entry atau harga entry, itu mempengaruhi semuanya. Dan di video berikutnya saya akan coba memberikan tips atau strategi cara saya melakukan one day trading. Jadi sekian untuk video hari ini. Semoga teman-teman yang telah mempelajari video ini bisa menambah pengetahuannya tentang one day trading. Dan apabila teman-teman pingin one day trading, coba dengan modal yang kecil. Dan yang paling penting harus berani cut loss. Karena apabila teman-teman tidak berani cut loss dan harga sudah turun terlalu jauh, tetap akan kena force sell. Dan kerugian akan makin membesar. Jadi saran saya apabila teman-teman pingin one day trading, paling pertama apabila salah strategi harus berani cut loss. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.